Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamlah. Hari ini kita akan belajar materi yang berbeda dari yang sebelumnya pastinya ya. Nah, seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah PPKN pembelajaran kedua, yaitu penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang materi penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari kita, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih penerapan sila-sila terhadap hewan. Baik, silakan diperhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita ingat kembali teks Pancasila. Kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah, ayo ikuti. Pancasila. 1. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin Persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu tentu sudah pernah mempelajari makna-makna sila Pancasila, bukan? Nah, hari ini kita akan mempelajari makna sila-sila Pancasila yang bisa kita terapkan terhadap hewan. Kalau sebelumnya kita mempelajari makna sila-sila Pancasila terhadap sesama manusia, nah sekarang terhadap hewan. Kamu juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada materi yang sebelumnya Ibu ajarkan. Ternyata sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orangutan. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya sangat langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara. Nah, berarti kita sebagai manusia harus menjaga dan melindungi hewan langka, baik itu yang ada di sekitar kita maupun yang tidak ada di dekat kita. Berarti tidak boleh disakiti, tidak boleh diburu. Artinya hewan-hewan tersebut dilindungi. Selanjutnya, beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini merupakan penerapan dari sila pertama. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Nah, ini merupakan penerapan dari sila ketiga. Selanjutnya, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini merupakan penerapan dari sila keempat. Nah, perlu kalian ingat ya, apa saja sih contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan? Nah, di sini ada 3 komponen. Nanti akan Ibu bahas lagi dari sila pertama sampai ke-5. Selanjutnya, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan.
Sikap tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua. Nah, dari sini bisa kalian lihat, ini merupakan penerapan sila-sila Pancasila berdasarkan sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Tetapi di sini baru 2 sila pertama dan sila kedua. Nanti akan Ibu lanjutkan lagi untuk sila ketiga sampai kelima. Nah, jadi kita harus menyayangi hewan peliharaan, baik dia binatang apapun. Kecuali kalau dia berbisa, disayangi boleh tapi didekati jangan, karena itu bisa membahayakan kita sebagai manusia. Contohnya ular nih, itu tidak boleh kalian terlalu dekat, karena ada ular yang berbisa dan ada yang tidak. Nah, nanti kalian dipatuk ular kan berbahaya. Jadi kita sebatas menyayangi, tetapi tidak perlu terlalu dekat dengan binatang-binatang yang sebenarnya berbahaya untuk kita. Nah, selanjutnya, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, membagi tugas merawat hewan dengan adil adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, hari ini kita mempelajari apa aja sih penerapan sila-sila kita terhadap hewan. Nah, sudah Ibu jelaskan dari penerapan pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Nah, ini kalian ingat-ingat apa saja yang harus kalian lakukan terhadap hewan, apa saja yang harus kalian hindari terhadap hewan. Artinya tidak boleh memburu atau menyakiti hewan, karena ada hewan tertentu yang kemarin juga sudah kita pelajari di pelajaran IPA, yaitu hewan-hewan langka yang tidak boleh kita sakiti apalagi kita buru, karena hewan tersebut keberadaannya sangat langka. Nah, sumber materi ini bisa kalian lihat pada buku pena tema 1 halaman 57, 62, dan 63. Nah, demikian tadi materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, telah memperhatikan dan menyimak dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.